Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang siklus pengajian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resnia Wardani dan teman-teman saya. Saya Vita Kirani Putri dengan NIM 2010 11 20 13 98. Nama saya Britania Reskin Brilian dengan NIM 20 10 11 200 669. Nama saya Muhammad Akram Makarim dengan NIM 20 10 11 20 13 54. Saya Sinta Septiani dengan NIM 20 10 11 20 14 17. Saya Siti Masruro dengan NIM 20 10 11 20 0707. Pengertian siklus penggajian. Menurut Romney and Steinberg, merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Terdapat istilah siklus penggajian, yaitu siklus payroll atau siklus sumber daya manusia. Siklus ini berkaitan dengan akuntansi karena berhubungan dengan pengeluaran gaji sebagai beban perusahaan yang harusnya dicatat dalam sistem informasi akuntansi. Fungsi siklus penggajian. Fungsi siklus penggajian yang pertama, fungsi kepegawaian bertanggung jawab untuk mencari dan memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan standar gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. 2. Fungsi pencatat waktu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 3. Fungsi pembuat daftar gaji bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuat bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan. 4. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji karyawan, misalnya utang gaji, utang pajak, dan utang dana pensiun. Bagian fungsi akuntansi yang menangani siklus penggajian yaitu bagian utang, bagian kartu biaya, serta bagian jurnal. 5. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Aktivitas dalam siklus pengajian. Nomor 1, memperbarui data induk pegawai payroll master file. Pembaruan meliputi rekrutmen baru, memperhentikan pegawai, perubahan gaji, dan perubahan gaji yang terjadi karena adanya surat peringatan, dan sebagainya. Penting untuk diingat kalau perubahan dalam pengajian ini harus dilakukan tepat waktu dan pertimbangkan pada periode pengajian selanjutnya. Nomor 2, memperbarui pajak dan pengurangan gaji. Pembaruan pajak dan komponen mengurangi gaji tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga dengan regulasi yang berlaku di pemerintah. Pekerjaan ini akan cukup memberatkan jika Anda masih melakukan perhitungan gaji dan pajak karyawan secara manual. Manfaat teknologi payroll dari online pajak untuk mempermudah Anda dalam mengolah gaji karyawan beserta pajaknya. Online pajak selaku penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra resmi DJP selalu memperbarui sistem mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku.
memudahkan Anda dalam mengubah data gaji pegawai saat dibutuhkan. 3. Memvalidasi data waktu kedatangan dan kehadiran pegawai. Pada sebagian perusahaan, jumlah kehadiran dan waktu kedatangan mempengaruhi gaji dan bonus yang diterima pegawai. Di sisi lain, kedua hal ini masuk ke dalam daftar penilaian performa pegawai dari atasannya. Pada perusahaan yang memperhitungkan kedua hal ini, umumnya menggunakan sistem tambahan seperti pemindai sidik jari atau kartu waktu (card-time). Untuk mencatat waktu datang dan waktu pulang, perusahaan manufaktur menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat waktu pegawai dalam mengerjakan suatu tugas. Yang keempat, menyiapkan penggajian. Proses persiapan penggajian meliputi pengeditan dan validasi transaksi penggajian yang kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Yang kedua, penjumlahan seluruh komponen pengurang gaji untuk mengurangi pendapatan kotor sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Komponen pengurang gaji ini terbagi dua, yaitu potongan pajak dan potongan sukarela, dana pensiun, asuransi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pembuatan daftar penggajian dan potongan. Yang keempat, ada pencetakan slip gaji. Yang kelima, pengeluaran penggajian, yaitu pada aktivitas ini pegawai HR harus mengirimkan daftar penggajian dan potongan pada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran gaji. Jika disetujui, gaji tersebut akan diproses untuk cair atau ditransfer sesuai tanggal pengupahan dan daftar penggajian itu akan dikembalikan lagi ke HR. Yang keenam, penghitungan pajak penghasilan dan potongan gaji pegawai. Perusahaan sebagai pemberi upah harus membayar dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya setiap bulan, serta mendaftarkan tenaga kerjanya pada program asuransi pemerintah, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari manfaat bekerja di perusahaan tersebut. Bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama ada petugas absensi, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, yang ketiga karyawan, yang keempat ada pemerintah, yang kelima asuransi, yang keenam bank, dan yang ketujuh ada pimpinan. Dokumen yang digunakan di dalam siklus penggajian. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Yang ketiga, kartu jam kerja. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Dan yang kedelapan, bukti kas keluar. SPI siklus penggajian. Sistem pengendalian intern dalam sistem penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek organisasi. Yang kedua, aspek sistem otorisasi. Yang ketiga, aspek prosedur pencatatan. Yang keempat, aspek praktik yang sehat. Menurut Mulyadi, 2007-98, tujuan sistem pengendalian internal penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. Yang keempat, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pencatatan transaksi yang terjadi dalam pencatatan akuntansi. Gambaran perusahaan. PT Harta Karun Tour and Travels didirikan pada tahun 2010. PT Harta Karun Tour and Travels merupakan perusahaan yang berkembang dalam bidang jasa, yang dimana dalam pengoperasian jasa ini juga memerlukan sumber daya manusia atau karyawan, yang harus diberi imbalan
dalam bentuk gaji atau upah, agar meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. Mekanisme penggajian karyawannya yaitu dengan cara mentransfernya ke bank mitra dan akan ditransfer ke rekening masing-masing karyawan pada tanggal yang telah disepakati. Flowchart siklus penggajian. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu dengan menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu instruksi dalam proses lainnya dalam suatu program. Flowchart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Flowchart merupakan metode teknis analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Berikut adalah prosedur penggajian karyawan. Yang pertama, manajemen personalia akan membuat data karyawan. Kemudian data karyawan tersebut akan dicatat sesuai dengan absensi, jam lembur, dan prestasi karyawan. Kemudian daftar data absensi, lembur, dan prestasi tersebut akan dibuat menjadi 2 rangkap. 1 rangkap akan dikirim kepada bagian keuangan dan 1 rangkap akan disimpan oleh manajemen personalia. Data tersebut di bagian keuangan akan diperiksa dan dihitung untuk membuat daftar rencana gaji. Kemudian daftar rencana gaji tersebut akan dibuat secara 2 rangkap. Yang pertama akan dikirim kepada manajer keuangan, yang kedua akan disimpan oleh bagian akuntansi. Daftar rencana gaji tersebut akan diperiksa oleh manajer keuangan, kemudian akan disahkan. Setelah disahkan, data rencana gaji tersebut akan dikirim kembali kepada bagian akuntansi. Kemudian daftar rencana gaji yang sudah disahkan akan dibuat surat perintah pemindahan kas ke rekening karyawan oleh bagian akuntansi. Setelah menjadi surat pemindahan kas, kemudian surat tersebut akan dikirim kepada pihak bank. Surat perintah pemindahan kas akan dicek saldonya oleh pihak bank, kemudian memindahkan kas dari perusahaan. Kas dari perusahaan akan dikirim kepada pegawai secara transfer. Kemudian bukti transfer tersebut akan dibuat secara 2 rangkap. 1 rangkap akan dikirim kepada bagian keuangan perusahaan, kemudian 1 rangkap akan disimpan oleh pihak bank. Bukti transfer tersebut akan dibuat laporan pembayaran gaji oleh bagian akuntansi. Laporan pembayaran gaji tersebut akan dibuat sejumlah 2 rangkap dan satunya akan disimpan kepada pihak bagian akuntansi dan disimpan lagi oleh bagian personalia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.